Satu tersangka baru dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Ia adalah M.Adi Muzaki atau MAM, Ketua Cyber Army yang diduga terlibat dalam upaya menghalangi pengusutan sejumlah kasus korupsi oleh Jampitsus Kejagung. Berdasarkan keterangan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam perjamuan pers di Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025, sebanyak 2 alat bukti kuat berhasil didapatkan tim penyidik untuk menetapkan Muzaki sebagai seorang tersangka. Ia bahkan diduga kuat bekerja sama dengan 3 tersangka sebelumnya untuk melakukan perintangan penyidikan hingga persidangan beberapa kasus korupsi. Mereka diduga berupaya membangun citra negatif terhadap penenangan kasus yang dilakukan Kejagung. Berdasarkan keterangan Kohar, Muzaki disebut mengerahkan sebanyak 150 buzzer untuk melakukan kampanye negatif. Mereka dibagi menjadi 5 kelompok dengan tugas utama memberikan celotehan negatif kepada Kejagung di media sosial. Peran Muzaki sebagai Ketua Cyber Army ini membuktikan bagaimana mudahnya upaya pengerusakan integritas hukum dengan bantuan teknologi digital. Berdasarkan surat perintah penyidikan, Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 23 tanggal 11 April 2025. Dalam perkara aku, penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap MM dan beberapa saksi lainnya dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh selama penyidikan. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyimpulkan telah terdapat 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 32 tanggal 7 Mei 2025. M.Adi Muzaki atau MAM resmi ditetapkan Kejagung sebagai tersangka utama dalam kasus perintangan penyidikan sejumlah kasus mega korupsi yang ditangani Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Belakangan terungkap bahwa Muzaki berperan memimpin jaringan buzzer yang sengaja dibentuk untuk menyudutkan Kejagung. Menurut keterangan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam perjamuan pers di Jakarta pada Rabu 7 Mei 2025, Muzaki kedapatan merekrut sebanyak 150 anggota untuk dijadikan buzzer kampanye negatif. Mereka ditugaskan untuk menggagalkan proses hukum dalam kasus mega korupsi seperti ekspor crude palm oil atau CPO, pengelolaan komoditas timah PT Timah, dan importasi gula yang melibatkan Tom Lembong. Berdasarkan penuntutan Kejagung, 150 orang buzzer itu diorganisasikan dengan membagi mereka menjadi 5 tim bernama Mustafa 1 hingga 5. Tiap anggota diketahui menerima bayaran sebesar 1,5 juta rupiah. Maksud kami 1,5 juta rupiah untuk menebar komentar negatif di media sosial dan menghancurkan kredibilitas Kejagung. Muzaki bahkan kedapatan ikut merusak barang bukti untuk menghilangkan jejak keterlibatannya, yaitu berupa ponsel berisi percakapannya dengan 2 tersangka lainnya. Belakangan terungkap bahwa dana untuk operasi ini sendiri diterima Muzaki bersumber dari MS senilai 864,5 juta rupiah. Uang tersebut dikirim secara bertahap melalui staf keuangan dan kurir dari kantor hukum AALF sebagai perantara. Tersangka MAM atas permintaan tersangka MS bersepakat untuk membuat tim Cyber Army dan membagi tim tersebut menjadi 5, yaitu tim Mustafa 1, tim Mustafa 2, tim Mustafa 3, tim Mustafa 4, dan tim Mustafa 5 yang berjumlah sekitar 150 orang buzzer. Kemudian merekrut, menggerakkan, dan membayar buzzer-buzzer tersebut dengan bayaran sekitar 1,5 juta rupiah per buzzer untuk merespon dan memberikan komentar negatif terhadap berita-berita negatif dan konten negatif yang dibuat oleh tersangka TB tentang penanganan perkara aku, baik ketika di penyidikan, penuntutan, maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang saat ini sedang berlangsung.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.